Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberkati kehidupan kami. Kami puji, muliakan dan agungkan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang-orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang diperoleh, apa yang didapatkan oleh manusia selama hidupnya di dunia ini, baik itu harta, kemewahan, jabatan, pangkat, semua itu akan ditinggalkannya ketika dia menghadap Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara, padahal demi memperoleh harta itu, demi memperoleh jabatan itu, demi memperoleh karir itu, manusia pasti mengorbankan banyak hal. Waktu, tenaga, keluarga, rumah tangga. Bahkan sering kita tanya, kalau hamba Tuhan bertanya kepada jemaatnya, kenapa Amang Inang tidak gereja? Kami sibuk bekerja. Oleh karena pekerjaan itu, dia tidak memberikan waktu untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang dia korbankan untuk mencapai apa yang dia dapatkan tadi. Tetapi semuanya itu akan ditinggalkannya ketika dia menghadap Bapa di surga. Itu juga yang nanti akan kita alami Bapak Ibu Saudara-saudara. Semua kita korbankan demi apa yang mau kita capai. Tetapi semuanya itu tidak akan berarti, tidak akan ada gunanya ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Apalagi ketika kita sebagai orang tua, jangan-jangan ketika kita sudah menghadap Tuhan dan kita sudah diantar ke tempat istirahat kita, anak-anak kita ribut karena harta yang kita tinggalkan. Bahkan tak banyak Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak ribut sampai ke pengadilan untuk memperebutkan harta gonogini. Bukan meneruskan iman percaya orang tuanya, tetapi memperebutkan harta dunia tadi. Semuanya itu akan menjadi kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah perkataan Raja Salomo. Raja Salomo yang terkenal dengan hartanya, dia adalah raja yang kaya raya. Raja Salomo yang terkenal dengan hikmatnya. Tetapi Raja Salomo mengatakan,
semuanya itu akan sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengetahuan, kecerdasan, harta, jabatan, kemewahan, itu akan semua menjadi sia-sia ketika kita tidak bisa menikmati hidup. Ketika kita tidak bisa mensyukuri atas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan persoalan besarnya yang diberikan Tuhan kita baru mensyukuri. Sekecil apapun yang diberikan Tuhan dan dianugerahkan Tuhan kepada kita, kita harus bersyukur. Disitulah kita dapat apakah kita dapat menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita terus mengeluh dan terus mengeluh, maka kita tidak hidup menikmati berkat Tuhan bersama dengan Dia. Melalui firman Tuhan pada saat ini kita kembali merenungkan. Semua itu memang berarti. Harta, karir, jabatan, pangkat, itu semua berarti. Tetapi kita bisa merenungkan. Semuanya itu akan sia-sia kalau kita tidak menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Mensyukuri setiap anugerah Tuhan. Terlebih anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Berikan waktumu. Berikan waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Berikan waktu kita untuk anak, istri, dan suami kita. Jangan waktu kita yang 24 jam satu hari kita gunakan dengan tidak baik. Lebih banyak waktu yang kita miliki untuk memperoleh harta. Kita pagi berangkat kerja, anak masih tidur. Kita pulang malam dari kerja, anak sudah tidur. Kapan waktu kita bersama dengan keluarga? Orang ke gereja hari Minggu, orang melakukan evangelisasi, kelompok sel atau pertamiangan, kita sibuk bekerja. Kita tidak memberikan waktu untuk bersekutu dengan sesama orang percaya, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Itu tidak pribadi orang percaya menikmati hidup. Tetapi orang yang terus ingin mencapai apa yang dia inginkan. Sehingga itulah orang-orang yang tidak dapat mensyukuri anugerah Tuhan. Orang yang mensyukuri anugerah Tuhan akan menikmati hidup sekecil apapun berkat Tuhan. Sesulit apapun pergumulan hidup, dia tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan lewat doa, firman Tuhan, dan persekutuannya bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua yang kita peroleh pada saat ini akan kita tinggalkan. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, jangan apa yang kita miliki di dunia ini menjadi kekacauan, pertikaian bagi semua anak-anak yang kita tinggalkan. Berikanlah harta surgawi kepada mereka, yaitu iman percaya. Wariskanlah iman percaya kepada mereka. Bukan mewariskan harta dunia yang membuat mereka akan menjadi pribadi yang tamak, yang tidak menaruh kasih kepada saudara-saudaranya. Tetapi ketika kita berikan iman percaya, wariskan iman percaya kepada mereka, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Semua yang kita peroleh ini adalah oleh karena kasih, anugerah, dan berkat Tuhan. Itu yang kita sampaikan dan ajarkan. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita menghadap Bapa di sorga, maka semua anak-anak kita akan mengingat pesan yang boleh kita sampaikan kepada mereka. Dan mereka tidak menjadi pribadi yang tamak akan harta. Yang mereka tetap mengasihi saudara-saudara mereka. Apapun yang kita berikan kepada mereka, mereka tetap mensyukurinya. Seperti kita mensyukuri yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu mengajari kami ya Tuhan untuk dapat menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Ajari kami untuk mensyukuri setiap berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh karena anugerah dan rahmat-Nya. Kita
kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, terlebih mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, yang memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami puji dan muliakan nama Tuhan. Kami bersyukur setiap waktu Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan waktu ini mau kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Biarlah berkati hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang melawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu berikan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hendaklah kamu berakar dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kalau kita bertanya kepada orang-orang percaya yang kita sebut dengan orang-orang Kristen, maka mereka akan mengatakan, aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Aku percaya Yesus itu telah menyelamatkanku dari dosa-dosaku. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kepercayaan itu terkadang tidak sesuai dengan pengakuan yang disampaikan oleh orang-orang percaya dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak contoh yang boleh kita lihat dan saksikan. Kita mengaku sebagai orang percaya, tetapi orang percaya yang tetap melakukan tradisi-tradisi yang tidak benar, tradisi-tradisi yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu contoh, kita percaya tradisi jarak,
jarak ke kubur orang-orang yang kita kasihi, ke kubur orang-orang yang telah terlebih dahulu mendahulu kita, itu adalah tradisi yang baik. Kita boleh datang mengingat segala kebaikannya, segala nasihat yang pernah dilakukan, yang diucapkannya, bahkan pengorbanan-pengorbanan yang pernah dikerjakannya untuk kita. Sebatas itu baik. Tetapi ada orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, pergi jarak ke kubur orang-orang yang terlebih dahulu, yang telah mengasihi kita, yang telah meninggal terlebih dahulu, berdoa di kubur dengan mengatakan, kiranya rohmu yang memberkati semua kami anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang salah. Tidak bisa roh orang mati memberkati yang hidup. Orang yang hidup yang memberkati adalah Tuhan. Itu yang salah. Kalau sebatas jarak untuk mengenang itu baik. Tetapi jarak ketika kita berdoa agar roh orang mati ini memberkati dan menyertai kita, itulah yang salah. Itu tradisi salah. Tetapi masih banyak orang-orang percaya melakukan itu. Tidak sesuai iman yang diucapkannya dengan praktek kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Rasul Paulus tahu jemaat Kolose itu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tetapi Rasul Paulus ingatkan mereka agar mereka dapat berakar di dalam Dia dan bertumbuh di dalam Dia. Berakar, bertumbuh, dan dibangun di atas Dia. Sesungguhnya ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Walaupun mereka sudah menerima, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka harus tetap waspada kepada ajaran-ajaran, bahkan tradisi-tradisi, bahkan kebudayaan-kebudayaan yang bisa mengombang-ambingkan iman percaya mereka. Kalau mereka tidak pegang teguh iman mereka, maka mereka akan gampang diombang-ambingkan. Banyak ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan iman percaya kita. Apalagi di zaman-zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita tidak berpegang teguh pada kepercayaan kita, maka kita bisa diombang-ambingkan iman percaya kita. Akan banyak doktrin-doktrin, dogma-dogma yang baru. Sesungguhnya kalau kita tidak berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, maka kita bisa digoncangkan iman percaya kita. Bagaimana Rasul Paulus ingatkan agar kita berakar dalam Dia? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ketika kita tidak setia mendengarkan firman Tuhan, memuji dan bersekutu kepada Dia, dan tidak memiliki jam-jam doa kepada Tuhan, maka kita tidak dapat berakar dalam Dia. Orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah, ini adalah orang-orang yang tidak bisa diombang-ambingkan iman percayanya. Karena dia berpegang teguh pada imannya dan dibangun di atas Dia. Segala sesuatu yang kita pikirkan berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Segala sesuatu yang kita rencanakan dan lakukan harus berdasarkan kehendak Tuhan. Harus didasarkan oleh karena iman kita kepada Tuhan, bukan karena keinginan kita semata. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sudah berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan dibangun di atas Dia, maka apapun yang kita dengarkan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu bisa saja tidak kita imani. Boleh kita dengar,
Tetapi apa yang kita dengar sesungguhnya bukanlah menjadi iman percaya kita. Yang menjadi iman kita adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sekitar kita mungkin banyak hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Datanglah kepada hamba-hamba Tuhan. Ketika kita mendengarkan ajaran baru, doktrin baru, datang kepada hamba Tuhan. Mencoba memberikan atau mendengarkan pemahaman-pemahaman baru tentang apa yang kita dengarkan. Jangan kita mendengarkan ajaran baru dan kita telan bulat-bulat, dan itu pula yang menjadi kita imani. Jangan. Iman kita harus jelas. Aku diselamatkan karena Yesus. Yesus mati di kayu salib karena dosaku. Yesus mati, Yesus bangkit oleh karena kuasa Allah ada di dalamnya. Kita harus percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga kita boleh menikmati setiap anugerah Tuhan. Kita harus berakar, harus bertumbuh, berbuah, dan segala yang kita lakukan harus berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mengatakan aku Kristen, aku percaya sama Yesus, tetapi kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Seperti yang kami katakan awal tadi, kalau kita memang percaya sepenuhnya akan kuasa Tuhan, kita tidak akan berdoa kepada roh orang mati untuk memberkati dan menyertai kita. Tetapi kepada Tuhanlah yang menciptakan dan menyelamatkan kita. Kepadanya lah kita berdoa agar kita diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu yang menolong kami, agar hidup kami tetap percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.